Halo, kembali lagi dengan saya Muhammad Hanif Novalraya. Saya akan mempresentasikan tentang manajemen mutu yang bertema material konstruksi inovatif dan pengaruhnya terhadap mutu. Apa itu material konstruksi inovatif? Material konstruksi inovatif adalah bahan bangunan yang dikembangkan dengan pendekatan teknologi baru, modifikasi struktur, atau kombinasi bahan modern yang bertujuan untuk meningkatkan daya tahan, kebersihan, dan fungsi struktural. Yang kedua, menyesuaikan dengan kebutuhan spesifik proyek seperti efisiensi energi, ketahanan kimia, dan zona steril. Yang ketiga, mendukung penghematan sumber daya dan kelestarian lingkungan. By the way, ini menuju konstruksi bangunan farmasi ya. Nah, terus yang kedua ini ada karakteristik umum material konstruksi inovatif. Yang pertama, bersifat adaptif dan multifungsi. Yang kedua, dirancang untuk kinerja lebih tinggi. Ketiga, efisiensi secara energi dan sumber daya. Yang ketiga ada ramah lingkungan. Yang keempat ada ramah lingkungan. Yang kelima memerlukan prosedur QC khusus. Penggunaan material ini bukan hanya meningkatkan kualitas struktur, tapi juga mempermudah proses sertifikasi, audit, dan operasional dalam lingkungan yang harus steril, efisien, dan tahan lama. Material konstruksi inovatif dan pengaruhnya terhadap mutu, seperti beton self-healing atau beton penyembuh retak otomatis. Beton ini mengandung bahan khusus seperti bakteri atau kapsul kalsium karbonat yang aktif ketika terjadi retakan kecil, bertujuan untuk memperpanjang umur struktur karena tidak mudah rusak akibat retak halus dan mengurangi frekuensi perawatan dan biaya perbaikan struktur. Tapi ini masih belum ada ya kayaknya di Indonesia. Terus ada beton ringan. Nah, beton ringan ini pasti sudah lumayan sering lah di Indonesia ini, sering dipakai. Beton ini menggunakan agregat ringan seperti perlite, batu apung, atau bola polystyrene untuk mengurangi berat totalnya. Bertujuan untuk mengurangi beban struktur, cocok untuk lantai atau area panel bersusun, mudah dibentuk dan dikerjakan, mempercepat waktu konstruksi, isolasi panas dan suara yang baik, cocok untuk ruang bersih atau clean room. Terus ada beton transparan. Beton ini disisipi serat optik untuk mengurangi cahaya alami menembus beton, bertujuan untuk efek visual menarik, bisa digunakan pada dinding ruang administrasi farmasi, ramah lingkungan karena memaksimalkan cahaya alami. Kemudian ada lagi fiber reinforced concrete. Beton ini diperkuat dengan serat baja, polimer, kaca atau karbon. Serat menyebar dalam campuran beton dan menambah kekuatan tariknya. Keuntungannya, menahan retak mikro, sangat baik untuk area yang dilalui troli atau alat berat di fasilitas farmasi. Kedua, ada lebih tahan aus dan abrasi, cocok untuk pemrosesan bahan kimia. Ketiga, ada bisa mengurangi penggunaan tulangan baja konvensional. Beton daur ulang. Ini juga salah satu ramah lingkungan, menggunakan limbah konstruksi lama yang dihancurkan menjadi agregat baru. Terus kedua ada ramah lingkungan dan mendukung green building. Ketiga, menghemat biaya material baru. Keempat, cocok untuk
area non-struktural, misalnya ruang penyimpanan farmasi. Terus material cerdas atau smart materials, material yang bisa merespon perubahan lingkungan seperti suhu, cahaya, kelembapan. Contoh, kaca fotokromik menggelapkan saat terkena sinar matahari, bahan yang mengembang saat panas. Hemat energi, mengurangi beban HVAC dan pencahayaan, adaptif terhadap cuaca, meningkatkan kenyamanan dan efisiensi, cocok untuk zona transisi atau ruang kantor pendukung pabrik farmasi. Kesimpulannya, material inovatif membuka peluang besar dalam meningkatkan mutu konstruksi farmasi dari sisi kekuatan, kebersihan, efisiensi, hingga berkelanjutan. Yang kedua, meski biaya awal lebih tinggi, penggunaan material seperti beton self-healing, VRC, atau smart materials akan mengurangi risiko kerusakan, memperpanjang umur bangunan, dan mempermudah sertifikasi standar seperti GMP, BPOM, dan ISO. Namun, implementasinya harus disertai kontrol mutu ketat dan evaluasi teknis yang tepat. Dan ini akhir dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.